Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Semoga kita selalu mendapatkan ridho dan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit stimulus berkaitan dengan materi untuk pendampingan sekolah karakter ya melalui model pembelajaran MIDAR. Tapi untuk stimulus hari ini cukup tentang landasan serta sintaksnya. Yang pertama bahwa model MIDAR ini sebenarnya memiliki 3 nama, yaitu nama yang asli adalah 45 PCV Learning Model, kemudian yang kedua adalah MIDAR atau model MIDAR, dan yang ketiga adalah model Crypto. Nah, nama ini sebenarnya berasal dari singkatan ya, misalnya 45 ya. Ini 45 ini mengambil dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Islam Nusantara. Sedangkan P-nya atau Peace Education atau pendidikan perdamaian ini juga diambil ya nilainya yang memiliki relevansi dengan nilai-nilai yang ada di dalam Islam Nusantara, dan tentu saja adalah core values atau nilai inti yang dimiliki oleh lembaga ya, oleh lembaga. Kemudian model 45 PCV Learning Model ini juga disebut juga sebagai model pembelajaran MIDAR ya. Kata MIDAR ini diambil dari kata yang menunjukkan sintaksnya ya sebenarnya, yaitu ada motivating, informing, deepening, assessment, accountability, dan reflection seperti itu. Dan yang lebih mudah lagi untuk bisa diingat adalah nama yang ketiga, yaitu Crypto. Crypto itu berangkat dari karakter yang ditumbuhkan lewat model pembelajaran ini, yaitu ada karakter kritis, ada karakter kolaboratif, dan ada karakter toleransi. Nah, ini sebenarnya ya overview dari keseluruhan ya, dari keseluruhan model pembelajaran MIDAR ini ya. Ada sintak, ada prinsip reaksi, sistem sosial, dampak instruksional, dampak pengiring, serta sistem pendukung. Cuma pada kesempatan kali ini saya hanya menyampaikan di sintaksnya saja, sehingga nanti bisa dilakukan micro teaching sekaligus dilanjutkan dengan real teachingnya. Nah, untuk sintaks ya, sintak yang akan digunakan adalah sintaks MIDAR-nya ya, sebagaimana tadi saya sampaikan. Ini berkaitan dengan tahapan atau langkah-langkah yang merujuk kepada nama MIDAR-nya. Jadi yang pertama ini ada motivating, informing, deepening, assessment, accountability, dan reflection. Tapi kita lihat sintaks ini di dalam konteks pembelajaran berupa langkah-langkah pembelajaran MIDAR atau langkah-langkah pembelajaran 45 PCV Learning Model. Gambarannya di dalam konteks manajemen pembelajaran ini tetap ada pendahuluan, kemudian ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Nah, di kegiatan pendahuluan ini aktivitas utamanya adalah motivating ya, pemberian motivasi. Tapi sebenarnya sudah mulai ada informing. Hanya kaki informing ini sebagian ada di dalam konteks pendahuluan, sebagian sudah masuk ke kegiatan inti. Sedangkan deepening sama assessment, accountability ini ada di kegiatan intinya. Sedangkan refleksinya ini ada di dalam kegiatan penutup seperti itu, dan sebagiannya ada di kegiatan inti. Kita lihat apa yang harus dilakukan oleh dosen atau oleh guru ya dalam hal ini, dan tentu saja adalah oleh mahasiswanya atau oleh peserta didiknya. Yang pertama, pada tahapan motivating, pemberian motivasi, ini dosen atau guru itu memotivasi mahasiswanya akan pentingnya karakter kritis, kolaboratif, dan toleransi ya. Ini sesuai dengan alasan kenapa model MIDAR itu lahir, itu karena
sesuai dengan tuntutan perkembangan pembelajaran abad 21, maka yang namanya kritis, kolaboratif, dan toleransi itu menjadi sangat penting untuk dibekalkan atau ditumbuhkan kepada diri peserta didik yang sebenarnya itu di semua level ya, seperti itu. Nah, di samping menyampaikan motivasi, jangan lupa guru atau dosen juga menyampaikan tujuan pembelajarannya ya. Menyampaikan tujuan pembelajarannya sekaligus juga dengan pentingnya materi tersebut dibahas dengan menggunakan model MIDAR ini. Nah, sedangkan mahasiswa di aktivitas motivating ini, mahasiswa atau siswa itu sudah fokus ya akan penyampaian dosen atau guru sejak dari awal, termasuk tadi ketika bagaimana guru atau dosen memotivasi kepada mahasiswa atau kepada siswanya. Nah, baru di langkah yang kedua atau sintaks yang kedua, ini adalah informing atau memberikan informasi. Berarti guru atau dosen di tahapan ini melakukan tindakan berupa memberikan informasi, atau bahasa lebih tepatnya itu adalah memberikan stimulus pembelajaran melalui berbagai macam media maupun sumber belajar yang sudah disiapkan, baik yang langsung maupun tidak langsung ya, seperti itu. Artinya terencana ya, seperti itu. Nah, mahasiswa ketika diberikan stimulus pembelajaran ya kemudian melakukan respon secara positif untuk menggali informasi pembelajaran yang tadi diumpankan oleh si dosen atau oleh si guru. Nah, baru langkah yang ketiga itu adalah deepening ya. Berarti memperdalam atau mendalami. Nah, dalam hal ini kegiatan mendalami itu berarti dosen memfasilitasi pendalaman materi dengan cara exploring, deepening dari berbagai macam sumber. Berarti melakukan eksplorasi dari berbagai macam sumber selain tadi yang sudah disiapkan oleh si guru atau si dosen, juga melakukan eksplorasi di sumber-sumber yang lain, misalnya di internet ya, dan lain sebagainya. Nah, sekaligus berarti pada saat exploring itu ya sesungguhnya melakukan aktivitas pemahaman ya, mendalami lebih dalam atau memahami secara lebih dalam, secara lebih cermat, seperti itu. Nah, mahasiswa otomatis ya melakukan aktivitas mengeksplorasi atau mendalami materi dan menyampaikan kendalanya kepada dosen atau kepada si guru. Artinya kan pada saat melakukan eksplorasi dan mendalami materi dari berbagai macam sumber itu ya, itu kan biasanya juga ada kendala terkait dengan pemahamannya itu sendiri, atau kendala terkait dengan istilahnya teknis bagaimana memperoleh sumber belajar tersebut, itu tetap disampaikan kepada si dosen, sehingga si dosen atau guru kemudian akan memfasilitasi dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi oleh si siswa, seperti itu. Nah, langkah yang berikutnya sebagai langkah yang keempat, ini adalah langkah assessment, berarti kan memberikan tugas. Dosen atau guru dalam hal ini kegiatannya adalah memfasilitasi pengerjaan tugas ya, tidak hanya memberikan tugas, tapi memfasilitasi pengerjaan tugas mahasiswa atau siswa dalam kelompok yang sifatnya adalah kolaboratif ya, kelompok yang bekerja sama dalam rangka mengerjakan tugas tersebut, seperti itu. Bisa dengan cara membuat kelompok kecil itu melakukan diskusi, eksplorasi, seperti itu. Tetapi guru dan dosen tetap memfasilitasi dengan melakukan pemantauan, menawarkan bantuan jika ada kendala-kendala, seperti itu. Nah, sedangkan siswanya atau mahasiswanya ini tentu saja adalah mengerjakan tugas, dan pada saat mengerjakan tugas itu dilakukan secara tanggung jawab atau dengan penuh tanggung jawab. Ini assessment. Nah, langkah yang kelima ini adalah accountability ya. Artinya pertanggungjawaban. Berarti di sini
bukan dosen yang melakukan pertanggungjawaban, tetapi mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya yang ada di langkah keempat itu dengan cara mempresentasikan di dalam kelas. Ya. Dan yang terakhir adalah refleksi, ya. Dalam hal ini juga yang dipentingkan adalah mahasiswa atau siswa menyampaikan refleksi pembelajaran ya atas proses maupun informasi instruksional yang diperoleh, baik refleksi yang sifatnya positif atau yang sifatnya negatif. Positif dalam rangka tetap dipertahankan pada pertemuan-pertemuan berikutnya, sedangkan negatif dalam rangka untuk melakukan perbaikan atas peristiwa pembelajaran yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Sekaligus ya motivasi dan refleksi ini ya sebagai umpan balik yang nanti akan kembali di pembelajaran berikutnya. Ini adalah dalam rangka untuk merevisi, pemberian motivasi dan lain sebagainya. Ini gambaran tentang langkah-langkah pembelajaran dengan model MIDAR ya, atau model 45 PCV Learning Models. Baik, simpulannya adalah bahwa model pembelajaran pendidikan karakter ini ya, model MIDAR ini ya, MIDAR itu kan sebenarnya model pembelajaran untuk pendidikan karakter. Itu bisa digunakan di semua mata pelajaran. Sekaligus juga bisa diinternalisasikan dalam semua peristiwa pembelajaran. Demikian, terima kasih sekilas stimulus sedikit pada kesempatan kali ini. Terima kasih, segala hal mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.